Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Margaret Thanos dari jurusan akuntansi dengan NIM 202102219. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas akhir semester 1 pada mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia atau mengelola SDM. Sebelum membahas tentang manajemen sumber daya manusia, saya ingin menjelaskan mengenai bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam bisnis, faktor-faktor usaha saling berkaitan dan dijalankan bersama-sama, sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan dengan lancar. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis, karena manusia berperan sebagai pengelola dan pelaksana dari sumber daya usaha yang lainnya, seperti dana, lingkungan, mesin, dan lain sebagainya. Suatu bisnis akan dapat berjalan dengan baik apabila pengelolaan sumber daya manusia juga efektif dan efisien, sehingga mampu menjalankan bisnis dengan kompetitif. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian suatu organisasi melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan SDM, pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia sendiri meliputi: yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikannya pada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Yang keempat, menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan, baik melalui pelatihan maupun sistem kompensasi. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia sendiri meliputi pengadaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi, mengintegrasikan sumber daya manusia dengan faktor lain. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari fungsi perencanaan sumber daya manusia yang merupakan proses penentuan kebutuhan sumber daya manusia organisasi dan menjamin organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan sesuai yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Manfaat dari perencanaan sumber daya manusia sendiri itu sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai kegiatan, misalnya penarikan karyawan dengan proses seleksi. Untuk fungsi yang kedua, merupakan fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan sendiri merupakan proses pencarian dan memikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, seleksi merupakan proses sumber daya manusia yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Setelah fungsi penarikan dan seleksi karyawan, fungsi selanjutnya adalah fungsi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan. Dua kategori utama pelatihan yaitu pelatihan yang baik memiliki tahap-tahap mulai dari menilai kebutuhan organisasi, merumuskan tujuan program, isi program, dan prinsip-prinsip pembelajaran, dan mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif dan nyaman dalam pelatihan. Untuk yang keempat, yaitu fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Kompensasi dan penghargaan merupakan apresiasi yang harus diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atau tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh staf dan karyawan perusahaan. Kompensasi berhubungan dengan konsep keadilan yang akan mempengaruhi keberhasilan pemberian kompensasi kepada karyawan. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk mengatur dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan juga menjaga hubungan antara karyawan dengan perusahaan, dan memastikan seluruh hak yang dimiliki karyawan dapat diterima dengan sebagaimana mestinya. Saya Angela Margaret.